Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suregam Daming, NIM PO 7132032510094. Saya berasal dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sel darah normal dan abnormal, leukosit, eritrosit, dan trombosit. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai sel eritrosit, yaitu sel yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dengan hemoglobin. Strukturnya itu bentuknya itu cakram bikonkav, cekung di tengah, tidak memiliki inti, memiliki umur sekitar 120 hari, dan mengandung hemoglobin. Yang kedua itu sel leukosit, yaitu sel yang berfungsi untuk melawan infeksi maupun mendukung sistem imun tubuh kita. Sel leukosit terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu granulosit yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu neutrofil, eosofil, dan basofil. Dan yang kedua itu agranulosit yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu monosit dan limfosit. Dan strukturnya itu memiliki inti yang bervariasi tergantung jenisnya. Bentuknya lebih besar daripada eritrosit. Yang ketiga itu trombosit yang berfungsi pada proses pembekuan darah. Strukturnya itu tidak memiliki inti. Yang ketiga itu trombosit yang berfungsi pada proses pembekuan darah, yang memiliki struktur bukan sel utuh melainkan bagian dari sel megakariosit, dan juga tidak memiliki inti, yang berukuran kecil dan tidak beraturan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sel darah abnormal. Sel darah abnormal adalah sel darah yang mengalami kelainan pada jumlah, bentuk, maupun fungsi dari darah tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sel darah abnormal dari eritrosit. Yang pertama itu anisoitosis, di mana ukuran sel darah merah itu tidak sama besar. Yang kedua itu sferosit, di mana bentuk dari sel darah merah itu bulat sempurna. Yang ketiga itu sel sabit, di mana sel darah merah itu berbentuk seperti sabit. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sel darah abnormal dari leukosit. Yang pertama itu leukositosis, di mana leukosit itu mengalami peningkatan jumlahnya. Yang kedua itu leukopenia, di mana leukosit itu mengalami penurunan jumlah. Yang ketiga itu leukemia, di mana jumlah produksi leukosit pada sumsum tulang meningkat atau biasa dibilang abnormal. Yang terakhir sel darah abnormal dari trombosit. Yang pertama itu trombositopenia. Jumlah trombosit pada sel darah menurun sehingga mudah terjadi pendarahan. Yang kedua itu trombositosis, yaitu peningkatan jumlah trombosit pada sistem peredaran darah yang menyebabkan penggumpalan darah.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang mohonnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.